Seorang jutawan menyewa seorang ibu tunggal yang putus asa karena uang untuk memandikan putranya yang lumpuh, bahkan ditolak oleh istrinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada dalam rencana dan akan menghangatkan hatimu. Rumah megah keluarga Mahendra adalah monumen kesunyian yang luas. Lorong-lorongnya yang tak berujung hanya menggaungkan suara langkah para pembantu yang bergerak seperti bayangan di antara ruangan-ruangan mewah. Di taman belakang, melalui jendela, bergaya Prancis di perpustakaan, Raden mengamati air mancur yang tak berfungsi. Tertutup dedaunan kering yang menari-nari tertiup angin sore. Di usia 28 tahun ia menghabiskan hari-harinya terkurung di kursi roda, menyerap kepahitan yang menggerogotinya sejak kecelakaan itu. Hana, istrinya, jarang muncul sebelum tengah hari. Ketika ia muncul, itu hanya untuk memastikan para pembantu telah menyajikan sarapannya atau untuk membuat beberapa komentar tentang pengeluaran rumah tangga. Pagi itu secara khusus, dia bahkan tidak turun untuk sarapan. Lebih memilih tetap berada di kamarnya di lantai atas, mengaku menderita salah satu sakit kepala biasanya. Anwar Mahendra, ayah Raden, mengamati putranya dari teras lantai 2. Hatinya terasa sesak melihat anak yang dulu penuh semangat, dan mimpi kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Di usia 65 tahun, pengusaha sukses itu merasakan beban usia dan kekhawatiran akan masa depan putranya. Sejak menjadi duda 15 tahun lalu, ia mendedikasikan hidupnya untuk bisnis dan Raden. Sekarang, ia melihat putranya merana hari demi hari, sementara menantunya tampak semakin jauh dan tidak peduli. Keputusan untuk mempekerjakan seorang perawat tidak mudah. Raden telah menolak ide itu dengan keras pada 3 kali pertama ayahnya mengusulkannya. Aku tidak butuh orang lain untuk mengingatkanku betapa tidak bergunanya aku, ia biasa berkata, dengan sarkasme yang lebih menyakiti dirinya sendiri daripada orang lain. Tapi Anwar tahu ia tidak bisa lagi menunda keputusan itu. Hana menolak membantu suaminya dalam tugas-tugas paling dasar dan para pembantu rumah tidak disiapkan untuk memberikan perawatan khusus yang Raden butuhkan. Pada salah satu sore yang sunyi itulah Anwar memutuskan untuk bertindak. Setelah satu lagi episode di mana Hana menolak membantu Raden dengan mandinya, mengaku bahwa ia tidak siap untuk situasi seperti itu, pengusaha itu membuat beberapa panggilan telepon. Sebuah agensi khusus berjanji untuk mengirim seorang profesional yang sangat berkualifikasi pada keesokan paginya. Berita itu tidak diterima dengan baik oleh Raden. Selama makan malam yang disajikan di perpustakaan tempat, ia menghabiskan sebagian besar harinya, pemuda itu hampir tidak menyentuh makanannya. Matanya, yang dulu penuh kehidupan, kini menampakkan campuran antara pasrah dan pemberontakan. Ayah, aku tidak ingin orang asing memperlakukanku seperti anak cacat, protesnya, mendorong piringnya menjauh. Nak, kamu butuh seseorang yang bisa membantumu dengan tepat. Seseorang yang memahami kebutuhanmu dan bisa membantumu dalam pemulihan. Anwar mencoba berargumen. Suaranya syarat dengan kekhawatiran. Pemulihan? Raden tertawa pahit. Pemulihan apa? Para dokter sudah menjelaskan bahwa kondisiku permanen. Aku tidak perlu orang lain mengingatkanku tentang itu setiap hari. Hana, yang secara luar biasa bergabung dengan mereka untuk makan malam, tetap diam, memainkan ponselnya dengan tidak peduli. Ketidaktertarikannya begitu terasa, seolah-olah diskusi itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Perawat itu akan tiba besok pukul 8 pagi. Anwar menyatakan dengan tegas, mengabaikan tatapan marah putranya. Namanya Lestari, dan dia memiliki referensi yang sangat baik. Tolong, nak, berikan kesempatan pada perubahan ini. Raden tidak menjawab. Matanya kembali ke jendela menatap air mancur yang tidak aktif di taman. Keheningan berat yang mengikuti hanya terpecahkan oleh suara peralatan makan Hana, yang melanjutkan makannya seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, sementara para pembantu beristirahat dan lampu-lampu rumah megah dimatikan satu persatu, Anwar tetap berada di kantornya, melihat foto-foto keluarga lama. Di salah satunya Raden tersenyum lebar memegang trofi renang. Di foto lain, ayah dan anak berlayar bersama, ekspresi mereka memancarkan kebahagiaan. Kontras dengan masa kini terlalu menyakitkan.
Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam ketika Anwar akhirnya menyimpan foto-foto tersebut. Besok adalah hari baru, dan bersamanya ia berharap akan datang kesempatan baru untuk mengembalikan kehidupan ke mata putranya. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa kedatangan Lestari akan membawa lebih banyak perubahan daripada yang bisa dibayangkan siapapun dari mereka. Suara bel bergema di seluruh rumah megah tepat pukul 8 pagi. Lestari menyesuaikan tas di bahunya sambil memegang tangan putrinya Sinta. Gadis kecil berusia 6 tahun, dengan mata penuh rasa ingin tahu dan senyum yang menular. Mada, kepala pelayan, membimbing mereka melalui ruang depan. Langkah mereka bergema di lantai marmer yang sempurna. Anwar Mahendra menunggu mereka di kantornya, seorang pria dengan kehadiran yang mengagumkan, tetapi dengan mata lembut yang langsung melembut ketika melihat Sinta kecil. Lestari, di usia 32 tahun, memancarkan ketenangan yang kontras dengan ketegangan yang menyelimuti lingkungan. Saya tahu saya tidak menyebutkan putri saya selama wawancara, Lestari memulai dengan nada sedikit khawatir. Tapi saya orang tua tunggal, dan karena masalah mendadak dengan pengasuh. Jangan khawatir, Anwar memotongnya dengan senyum tulus. Putri Anda lebih dari sekadar diterima. Sebenarnya, sedikit keceriaan anak-anak mungkin sangat baik untuk rumah ini. Sinta yang sampai saat itu terpesona mengamati detail kantor, tersenyum pada Anwar, menampakkan gigi susu yang tanggal. Pengusaha itu tidak bisa menahan senyum sebagai balasan. Saya akan memperkenalkan Anda pada putra saya, kata Anwar, bangkit. Tapi saya harus memperingatkan Anda, Raden menolak gagasan memiliki seorang perawat. Lestari mengangguk, penuh pengertian. Itu reaksi umum, Pak Mahendra. Setiap orang menangani keterbatasannya dengan cara berbeda. Kita perlu menghormati waktu masing-masing. Mereka menemukan Raden di perpustakaan, kursi rodanya diposisikan dekat jendela. Seperti biasa, mendengar pintu terbuka, ia tidak bergerak, tetap menatap taman. Raden, ini Lestari, perawat yang kita bicarakan, dan putrinya Sinta. Anwar melakukan perkenalan. Suaranya membawa harapan yang jelas, tidak dibagikan oleh putranya. Bagus, sekarang aku akan punya pengasuh dan seorang anak untuk terus mengingatkanku betapa tidak mampunya aku. Raden menjawab dengan pedas, masih tanpa berbalik. Sinta mengabaikan nada permusuhan, mendekati kursi roda dengan kealamian yang hanya dimiliki anak-anak. Tamanmu sangat indah, komentarnya, menunjuk ke air mancur. Tapi kenapa airnya tidak menyala? Pertanyaan polos itu mengejutkan Raden, membuatnya akhirnya memutar kursinya untuk menghadap gadis kecil itu. Untuk sesaat, wajahnya yang keras melembut. Rusak, jawabnya singkat, tapi tanpa permusuhan sebelumnya. Ibuku selalu bilang bahwa hal-hal yang rusak bisa diperbaiki. Sinta menjawab dengan sederhana, mengundang tatapan terkejut dari Raden. Lestari mengamati interaksi dalam diam, mempelajari reaksi pasien barunya. Tahun-tahun pengalamannya mengatakan bahwa di balik fasad kepahitan itu, ada seorang pria yang berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia yang telah berubah drastis untuknya. Momen itu terganggu oleh kedatangan Hana yang memasuki perpustakaan dengan langkah lambat dan terukur. Matanya yang dingin menilai Lestari dari atas ke bawah dan senyum buatan terbentuk di bibirnya yang dipoles sempurna. Jadi Anda adalah karyawan baru, katanya, menekankan kata terakhir dengan cara yang hampir merendahkan. Saya harap Anda siap untuk menangani semua kebutuhan suami saya, karena saya sendiri memiliki komitmen sosial penting yang menuntut perhatian saya. Lestari mempertahankan sikap profesionalnya, menjawab dengan kesopanan yang kontras dengan permusuhan, terselubung Hana. Anda bisa tenang, Nyonya. Saya sepenuhnya mampu untuk menjamin kesejahteraan Pak Raden. Hana bergumam sesuatu yang tidak terdengar dan meninggalkan perpustakaan secepat ia datang, meninggalkan keheningan yang canggung. Sinta, tidak menyadari ketegangan orang dewasa, telah mendekati salah satu rak buku dan mengamati buku-buku berwarna dengan terpesona. Baiklah, kata Lestari, mengalihkan perhatiannya kembali pada Raden. Saya ingin mulai dengan mengenal rutinitas Anda. Bisakah kita berbicara sedikit tentang jadwal dan kebutuhan Anda? Raden menghela napas berat.
Kamu tidak akan menyerah, ya? Tidak, Lestari menjawab dengan senyum tenang. Saya tidak akan menyerah pada Anda, bahkan jika Anda telah menyerah pada diri sendiri. Kata-kata itu menghantam Raden seperti pukulan di perut. Untuk pertama kalinya sejak wanita itu memasuki perpustakaan, ia benar-benar memandang Lestari, menemukan di matanya tekad yang membuatnya penasaran dan, meskipun ia tidak ingin mengakuinya, membuatnya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, rasa ingin tahu. Hari-hari pertama Lestari di rumah megah ditandai dengan rutinitas yang dibuat dengan hati-hati. Setiap pagi ia datang tepat pukul 8, dengan Sinta selalu di sampingnya, membawa ransel berwarna-warni penuh buku dan mainan. Gadis kecil itu dengan cepat menemukan tempat favoritnya di taman, dekat air mancur yang tidak aktif, di mana ia menghabiskan berjam-jam menggambar dan menciptakan cerita. Raden tetap bersikap menolak, tetapi Lestari melihat perubahan-perubahan kecil dalam perilakunya. Selama sesi fisioterapi, yang ia bersikeras lakukan di teras agar Raden bisa merasakan matahari pagi, keluhannya mulai berkurang secara bertahap. Sarkasmenya, yang sebelumnya tajam seperti pisau cukur, perlahan berubah menjadi komentar yang lebih ringan, hampir mendekati humor. Selama salah satu sesi tersebut, Lestari memperhatikan sesuatu yang berbeda di matanya. Saat membantu dengan latihan untuk memperkuat lengannya, ia mendapati Raden mengamati Sinta yang bermain di taman. Gadis kecil itu telah menciptakan taman bunga kecil di sekitar air mancur, menanam biji yang ia bawa dari rumah. Dia berbeda dari anak-anak lain. Raden tiba-tiba berkomentar mengejutkan Lestari. Tidak takut mendekatiku, tidak memandangku dengan kasihan. Lestari tersenyum, melanjutkan gerakan dengan lengannya. Anak-anak memiliki cara unik untuk melihat dunia. Bagi Sinta, Anda bukan seseorang di kursi roda. Anda hanyalah seseorang yang belum cukup tersenyum, seperti yang selalu dia katakan. Keheningan yang nyaman tercipta di antara mereka, terganggu hanya oleh kicauan burung dan tawa jauh Sinta. Lestari memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan latihan baru, lebih menantang dari sebelumnya. Menurutmu, apakah aku bisa kembali berenang? Pertanyaan Raden keluar hampir seperti bisikan, seolah-olah ia takut akan harapan dalam suaranya sendiri. Lestari berhenti sejenak mempelajari wajahnya. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan minat untuk kembali pada aktivitas masa lalu. Dengan kerja keras dan dedikasi, ya, ada teknik yang disesuaikan dan air bisa menjadi sekutu besar dalam pemulihan Anda. Aku dulu perenang, ia melanjutkan, matanya tersesat dalam kenangan. Aku punya rekor tingkat provinsi, bermimpi untuk berkompetisi di Paralimpiade. Setelah kecelakaan, aku tidak pernah lagi masuk kolam renang. Apakah kolam renang di rumah ini masih berfungsi? Lestari bertanya, memperhatikan bagaimana matanya bersinar ketika berbicara tentang berenang. Sudah ditutup selama 2 tahun. Hana bilang itu pemborosan untuk memelihara kolam renang yang tidak digunakan siapapun. Lestari menyadari kepahitan dalam suaranya ketika menyebutkan sang istri. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah memperhatikan bagaimana Hana semakin tidak hadir. Pergi pagi-pagi dan hanya kembali di malam hari ketika Raden sudah berada di kamarnya. Kita bisa mengaktifkan kembali kolam renang itu, Lestari menyarankan, menjaga nada biasa sambil membantunya duduk lebih tegak di kursi. Mulai dengan latihan dasar di dalam air, melihat bagaimana tubuh Anda merespons. Raden terdiam beberapa menit, dan Lestari menghormati momen refleksinya. Di taman, Sinta telah mendekati kursi roda kosong yang berada di teras, yang Lestari gunakan selama latihan, dan mulai menghiasinya dengan beberapa bunga yang telah ia petik. Mengapa kamu melakukan ini? Raden tiba-tiba bertanya. Apa? Peduli. Mencoba membuatku percaya bahwa masih ada kehidupan di luar kursi ini. Lestari menghentikan latihan dan berlutut di depannya, mata mereka sejajar. Karena saya melihat dalam diri Anda jauh lebih banyak daripada yang Anda izinkan orang lain lihat. Dan karena saya percaya bahwa menyerah bukanlah pilihan, tidak ketika masih ada begitu banyak potensi yang tertidur. Pada saat itu, Hana muncul di teras, berpakaian elegan untuk salah satu komitmen sosialnya. Pandangannya berhenti sejenak pada pemandangan itu. Lestari berlutut di depan Raden,
Tangannya masih pada lengannya. Wajah mereka dekat selama percakapan. "Saya lihat kalian akrab," komentarnya dengan dingin, menyesuaikan tas desainernya di bahunya. "Perlu saya ingatkan, Lestari, bahwa Anda dipekerjakan sebagai perawat, bukan sebagai terapis pribadi suami saya." Lestari bangkit dengan tenang, mempertahankan sikap profesionalnya. "Kami hanya melakukan latihan yang diperlukan untuk pemulihan Pak Raden, Nyonya." "Pemulihan?" Hana tertawa dengan mencemooh. "Jangan beri harapan palsu, sayang. Beberapa kerusakan permanen, dan semakin cepat semua menerima itu, semakin baik." Raden mengamati istrinya menjauh, suara hak tingginya bergema di lantai marmer. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kata-katanya tidak mempengaruhinya seperti biasanya. Pandangannya bertemu dengan Lestari, dan di dalamnya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat mirip dengan tekad. Anwar Mahendra mengamati perubahan halus yang terjadi di rumahnya dengan campuran harapan dan kecemasan. Dari kantornya di lantai 2, ia bisa melihat taman mendapatkan kehidupan baru dengan bunga-bunga yang ditanam oleh Sinta. Dan yang lebih penting, ia bisa melihat putranya perlahan-lahan keluar dari kegelapan yang telah menggerogotinya untuk waktu yang lama. Pada pagi yang spesifik itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Raden meminta untuk pergi ke kolam renang. Lestari berada di sampingnya, mendorong kursi roda melalui jalan berbatu yang mengarah ke area tertutup. Sementara Sinta melompat-lompat di depan mereka, menyebarkan kelopak bunga di sepanjang jalan. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini," Raden bergumam ketika mereka tiba di pintu rumah kolam renang. "Anda tidak perlu masuk ke air hari ini," Lestari menjawab dengan lembut. "Kita bisa hanya membuka penutup kolam, membiarkan matahari masuk, melihat bagaimana perasaan Anda." Sinta, yang sudah mendahului, menarik terpal yang menutupi kolam renang dengan sekuat tenaga yang diizinkan lengan kecilnya. "Ibu, aku butuh bantuan. Aku ingin melihat air berkilauan di bawah matahari." Lestari tersenyum pada Raden yang mengangguk pelan dan pergi membantu putrinya. Bersama mereka melepas penutup, mengungkapkan air kristal yang tetap terpelihara berkat sistem filtrasi otomatis. Aroma klorin membawa gelombang, kenangan bagi Raden. Dia teringat pagi-pagi latihan, suara air yang dipotong oleh lengannya, sensasi kebebasan yang ia rasakan saat berenang, tangannya menggenggam pegangan kursi dengan kuat. "Apakah Anda biasa berlatih di sini?" Lestari bertanya, memperhatikan ekspresinya yang jauh. "Setiap hari, sebelum pergi ke kantor," ia menjawab, suaranya syarat dengan emosi tertahan. "Itu adalah momen kedamaian saya, tahu? Di dalam air saya merasa bebas." Lestari melengkapi, memahami. "Ibu lihat!" Sinta berseru, menunjuk sesuatu di air. Sebuah bebek karet kecil berwarna kuning mengapung dekat tepi, dibawa oleh angin yang lembut, menggerakkan permukaan kolam. "Itu milikku," kata Raden. Senyum tak disengaja terbentuk di bibirnya. "Ibuku menempatkannya di kolam setiap pagi, mengatakan itu untuk memberi saya keberuntungan dalam latihan. Setelah dia pergi, saya mempertahankan kebiasaan itu." Lestari memperhatikan bagaimana matanya melembut ketika berbicara tentang ibunya. Ini adalah pertama kalinya ia melihatnya menyebutkan kenangan bahagia dari masa lalu, tanpa kepahitan menguasai suaranya. "Kita bisa mulai perlahan," ia menyarankan, duduk di tepi kolam. "Hari ini, hanya merasakan air di kaki. Ketika Anda merasa siap, kita akan mengambil langkah berikutnya." Raden ragu sejenak, tetapi kemudian mengangguk. Dengan bantuan Lestari, ia memposisikan kursi dekat tepi. Sinta, menyadari momen yang sensitif, mendekati dengan diam dan duduk di sampingnya. "Bolehkah aku membasahi kakiku juga?" Ayah bertanya, memandangnya dengan mata besar penuh harap. "Tentu saja, kecil," Raden menjawab, mengejutkan dirinya sendiri dengan kelembutan dalam suaranya. Lestari membantunya melepas sepatu dan kaos kaki dan dengan gerakan hati-hati membimbing kakinya ke air. Kontak pertama membuat Raden menahan napas. Air berada pada suhu sempurna dan sensasi akrab itu mengirimkan getaran di sepanjang tulang belakangnya. Pada saat itu, Hana muncul di pintu masuk rumah kolam. Ekspresinya adalah topeng ketidaksetujuan. "Apa artinya ini?"
Siapa yang mengizinkan membuka kolam? Saya yang mengizinkan, suara Anwar terdengar tegas di belakangnya. Tidak ada yang memperhatikan pendekatannya. Ini masih rumah saya, Hana, dan putra saya memiliki semua hak untuk menggunakan kolam kapanpun dia mau. Hana berbalik untuk menghadapinya. Tetapi sesuatu dalam ekspresi determinasi mertuanya membuatnya mundur. Dengan gerakan kasar ia berputar di tumitnya dan keluar, tetapi tidak tanpa melemparkan pandangan dingin ke arah Lestari. "Jangan biarkan dia menghalangimu," kata Anwar mendekati tepi kolam. "Sudah lama aku tidak melihatmu begitu hidup, nak." Raden memandang ayahnya. Kemudian Lestari dan Sinta yang bermain dengan bebek karet membuatnya berenang dalam lingkaran kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia membiarkan harapan mekar di dadanya, malu-malu seperti kuncup bunga yang Sinta tanam di taman. Minggu-minggu berikutnya membawa rutinitas baru ke rumah megah keluarga Mahendra. Setiap pagi, setelah latihan di teras, Lestari dan Raden pergi ke kolam renang. Apa yang dimulai dengan latihan mobilitas sederhana di air secara bertahap berkembang menjadi gerakan yang lebih kompleks. Air seperti yang Lestari prediksi menjadi sekutu kuat dalam pemulihan tidak hanya fisik, tetapi juga emosional Raden. Selama salah satu sesi ini, sementara Lestari mendukungnya di air, Raden mengejutkan semua orang ketika ia berhasil sedikit menggerakkan kakinya. Itu adalah gerakan halus, hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk membawa air mata ke mata Anwar yang menonton dari tepi kolam. "Kamu lihat itu?" Raden bertanya. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil bergerak." Lestari tersenyum, menjaga dukungan tetap kuat di punggungnya saat mereka mengapung. "Saya selalu tahu Anda bisa. Tubuh Anda sedang mengingat, Raden, sedang terbangun." Sinta, yang bermain dengan mainannya di tepi kolam, mulai bertepuk tangan. Dengan antusias, "Paman Raden akan berenang seperti ikan kecil," serunya dengan kepolosan khas. Momen perayaan, bagaimanapun, terganggu oleh kedatangan tiba-tiba Hana. Dia ditemani oleh seorang pria yang tidak dikenal siapapun di rumah, seorang pengacara, seperti yang segera terungkap. "Jadi ini yang kamu lakukan dengan uang mertuaku?" Hana melemparkan, nadanya syarat dengan racun. "Membayar seorang perawat untuk bermain-main sebagai guru renang?" Raden masih di air merasakan tubuhnya menegang. Lestari menyadari perubahan langsung dalam posturnya dan dengan lembut menekan bahunya, isyarat diam dukungan. "Hana," Anwar campur tangan, suaranya berat. "Ini bukan saat yang tepat untuk itu." Sebaliknya, mertua tersayang, ia membalas dengan senyum buatan. "Ini adalah saat yang tepat. Pak Martinez di sini," ia memberi isyarat pada pria di sampingnya, "adalah spesialis dalam hukum keluarga. Dia akan membantu kita menyelesaikan beberapa masalah yang tertunda." Pengacara itu berdeham, jelas tidak nyaman dengan situasi tersebut. "Pak Mahendra, jika kita bisa berbicara secara pribadi, apapun yang ingin Anda katakan bisa dikatakan di sini," Raden menyatakan, suaranya mengejutkan tegas. Lestari memperhatikan bahwa untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, ia tidak menunjukkan ketakutan atau ketidakamanan di hadapan istrinya. Hana tertawa, suara dingin dan terukur. "Baiklah, sayang. Pak Martinez ada di sini untuk membahas masalah interdiksi Anda. Sebagai istri Anda, saya berhak untuk mengelola aset Anda dan mengambil keputusan medis atas nama Anda karena Anda jelas tidak dalam kondisi untuk melakukannya." Keheningan yang mengikuti memekakkan telinga. Sinta merasakan ketegangan di udara. Secara naluriah mendekati ibunya yang memeluknya protektif. "Kamu gila," suara Anwar menggelegar di lingkungan. "Putraku sedang berkembang, sedang pulih." "Berkembang?" Hana mengejek. "Dia sedang dimanipulasi oleh wanita ini." Ia menunjuk Lestari dengan meremehkan. Memberi harapan palsu membuatnya percaya pada keajaiban yang tidak akan pernah terjadi. Raden memandang Lestari, menemukan di matanya kekuatan yang ia butuhkan. "Keluar dari rumahku," katanya. Setiap kata syarat dengan wibawa yang mengejutkan semua orang. "Apa?" Hana bertanya. Senyumnya goyah untuk pertama kalinya. "Kamu mendengarku," Raden melanjutkan.
sementara Lestari membantunya mendekati tepi kolam. Aku ingin cerai, Hana. Sudah berakhir. Wajah Hana memucat. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku istrimu. Akulah yang merawatmu. Tidak, kamu tidak pernah merawatku, Raden menjawab, suaranya tenang tapi tegas. Kamu hanya menunggu seperti pemangsa untuk saat mencoba mengambil kendali atas hidupku. Tapi saat itu tidak akan datang. Pak Martinez jelas tidak nyaman dengan arah situasi, mulai mundur ke arah pintu keluar. Nyonya Mahendra, saya pikir lebih baik kita menjadwalkan ulang pertemuan ini untuk saat yang lebih tepat. Hana bagaimanapun tidak bersedia menyerah dengan mudah. Pandangannya kini syarat dengan kemarahan beralih ke Lestari. Ini salahmu. Kamu telah meracuni suamiku melawanku, kamu dan anak kecilmu itu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Hana maju ke arah Lestari. Tetapi Anwar lebih cepat menempatkan dirinya di antara kedua wanita itu. Cukup penjaga, ia memanggil, dan dua petugas keamanan rumah muncul segera. Dampingi Nyonya Mahendra ke kamarnya dan pastikan dia berkemas. Saya tidak ingin dia lagi di rumah saya. Matahari sudah terbenam ketika Hana akhirnya meninggalkan rumah megah dikawal oleh petugas keamanan. Ancaman dan teriakannya bergema di taman sampai gerbang utama tertutup di belakangnya. Keheningan yang mengikuti seperti balsem bagi semua yang hadir. Lestari telah membawa Sinta ke dapur, di mana gadis kecil itu mengalihkan perhatian dengan menggambar sambil menikmati secangkir coklat panas yang disiapkan oleh Bu Citra, koki yang telah bekerja selama puluhan tahun untuk keluarga itu. Raden sekarang kering dan di kursi rodanya tetap berada di teras kolam, mengamati langit yang diwarnai dengan nuansa oranye. Anda baik-baik saja? Lestari bertanya dengan lembut, mendekati dengan secangkir teh yang Bu Citra bersikeras menyiapkan untuknya. Raden menerima cangkir, jarinya sedikit menyentuh miliknya selama penyerahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya pikir ya, ia menjawab. Senyum kecil terbentuk di bibirnya, seolah-olah beban telah diangkat dari pundak saya. Lestari menarik kursi untuk duduk di sampingnya. Parfum lembut melati yang selalu ia gunakan bercampur dengan aroma teh chamomile, menciptakan atmosfer ketenangan. Tahu, Raden melanjutkan, pandangannya tersesat di cakrawala. Untuk waktu yang lama, saya percaya bahwa saya pantas mendapatkan perlakuan itu. Bahwa Hana benar dalam melihat saya hanya sebagai beban, sesuatu yang rusak yang ia terpaksa membawa. Dan sekarang, Lestari bertanya dengan lembut. Sekarang saya menyadari bahwa saya sama terkunci pada keterbatasan saya sendiri seperti saya terkunci padanya. Anda dan Sinta, ia berhenti mencari kata-kata yang tepat. Kalian menunjukkan kepada saya bahwa ada jenis penjara lain selain kursi ini. Di sisi lain taman, Sinta telah lolos dari dapur dan bermain dekat air mancur. Tawanya bergema di udara malam yang mendekat. Anwar yang mengamati adegan dari terasnya di lantai 2, tersenyum melihat putranya dan Lestari bersama. Berbicara dengan keintiman yang sudah lama tidak ia lihat, Raden tunjukkan dengan siapapun. Besok saya bisa meminta Dr. Surya untuk datang, melakukan evaluasi baru, Lestari menyarankan, merujuk pada fisioterapis yang biasa mendampingi Raden sebelum kecelakaan. Gerakan itu di kolam hari ini, Raden, ini bisa berarti ada kemungkinan nyata pemulihan parsial. Raden berbalik untuk menatapnya, matanya bertemu dengan miliknya dengan intensitas yang membuat jantung Lestari berdetak lebih cepat. Mengapa kamu tidak menyerah padaku, bahkan ketika aku melakukan segalanya untuk menjauhkanmu? Lestari merasakan pipinya memerah di bawah tatapannya. Karena saya melihat di balik kepahitan Anda. Saya melihat pria yang sebenarnya Anda, Raden. Seseorang yang hanya perlu diingatkan akan kekuatannya sendiri. Sebuah momen keheningan tercipta di antara mereka, syarat dengan kata-kata yang tidak terucapkan dan perasaan yang mulai mekar. Sinta, yang telah mendekat tanpa mereka sadari, memecah momen dengan kepolosannya yang khas. Paman Raden, lihat apa yang aku buat, serunya, menyodorkan gambar berwarna. Di dalamnya 3 figur stick, satu besar, satu sedang, dan satu kecil, berpegangan tangan dekat sesuatu yang tampak seperti air mancur taman. Ini kita, jelasnya dengan bangga. Kamu, ibu, dan aku, dan lihat, aku menggambarkanmu berdiri.
Raden merasakan tenggorokannya tercekat dengan emosi. Ia mengambil gambar dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah harta yang paling berharga. Ini indah, Sinta, bolehkah aku menyimpannya? Gadis itu mengangguk dengan antusias, naik ke pangkuannya tanpa ragu. Lestari bergerak untuk mencegahnya, tetapi Raden menahannya dengan isyarat lembut. Tidak apa-apa, ia berbisik, memeluk Sinta dengan kasih sayang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semuanya benar-benar baik. Malam itu, sementara bintang-bintang mulai bertaburan di langit musim panas, sesuatu berubah secara definitif di rumah megah keluarga Mahendra. Bukan hanya ketiadaan Hana atau prospek perceraian yang melayang di udara. Itu adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih bermakna. Harapan telah menemukan jalannya kembali, dibawa oleh senyuman seorang anak dan oleh cinta sabar seorang wanita yang menolak untuk menyerah. Minggu-minggu yang mengikuti kepergian Hana membawa perubahan signifikan pada rumah megah keluarga Mahendra. Dr. Surya, setelah evaluasi menyeluruh, mengkonfirmasi apa yang Lestari sudah curigai. Ada kemungkinan nyata pemulihan parsial gerakan Raden, diagnosis awal yang mengutuknya pada kehidupan yang sepenuhnya bergantung, telah terburu-buru. Seolah-olah tubuh Anda sedang terbangun dari tidur panjang, jelas dokter, sambil memeriksa respons otot di kaki Raden. Latihan di air telah merangsang koneksi saraf yang tertidur, tidak permanen rusak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Lestari mengamati konsultasi dengan campuran kegembiraan dan keprihatinan profesional, membuat catatan terperinci tentang setiap rekomendasi dokter. Sinta, yang berkeras untuk tetap di ruangan selama pemeriksaan, menggambar dengan tenang di sudut, sesekali mengangkat mata untuk tersenyum pada paman Raden. "Berapa lama?" Raden bertanya. Suaranya mengkhianati kecemasan yang ia coba tahan. "Berapa lama sampai aku bisa..." "Setiap kasus unik," Dr. Surya menjawab dengan hati-hati. "Tapi dengan program intensif yang saya resepkan dan mempertahankan latihan air yang sudah Anda lakukan dengan Lestari, kita bisa melihat kemajuan signifikan dalam beberapa bulan." Anwar, yang menyaksikan konsultasi dalam diam, tidak bisa menahan air mata. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun ia mendengar kata-kata harapan nyata tentang kondisi putranya. Setelah kepergian dokter, suasana perayaan tertahan melayang di atas rumah megah. Bu Citra menyiapkan makan siang khusus, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Raden meminta untuk makan di ruang makan utama, tidak lagi terkurung di perpustakaannya. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," katanya pada Lestari, sambil ia membantunya memposisikan diri di meja. "Semalam, setelah kamu dan Sinta pergi, aku menerima panggilan dari pelatih renangku dulu." Lestari berhenti melakukan apa yang sedang ia lakukan, memberikan perhatian penuh. Nada dalam suara Raden menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu penting. "Dia mendengar bahwa aku kembali melakukan latihan di kolam dan, ya, dia ingin membantuku berlatih untuk Paralimpiade tahun depan." "Raden, itu luar biasa," Lestari berseru, matanya bersinar dengan antusiasme. "Ini gila, bukan?" ia bertanya, senyum gugup bermain di bibirnya. "Maksudku, sampai beberapa minggu lalu aku hampir tidak bisa menghadapi kolam. Dan sekarang kamu sedang menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya." Lestari melengkapi dengan lembut, meletakkan tangannya di atas miliknya. Sentuhan, meskipun singkat, mengirimkan arus listrik melalui tubuh Raden. Dalam beberapa hari terakhir, momen-momen kecil kontak di antara mereka telah menjadi lebih sering, masing-masing syarat dengan makna yang belum berani mereka sebut. Sinta masuk berlari ke ruang makan, menginterupsi momen tersebut. Ibu, lihat apa yang aku temukan di taman." Di tangannya, ia memegang sarang kosong kecil, mungkin jatuh dari pohon. "Hati-hati, sayang," Lestari memperingatkan, tetapi tersenyum melihat bagaimana Raden segera tertarik pada penemuan gadis kecil. Tahu Sinta, dia mulai, matanya bersinar dengan ide, "Kita bisa membangun rumah burung untuk ditempatkan dekat air mancur. Bagaimana menurutmu?" Wajah gadis itu bersinar dengan saran tersebut. "Bisakah kita mengecat dengan warna berbeda dan menempatkan bunga-bunga kecil di sekitarnya?" "Tentu saja," Raden tertawa, suara yang semakin menjadi umum di rumah megah.
Aku akan meminta tukang kebun untuk membantu kita membangun yang sangat bagus. Lestari mengamati interaksi dengan hati yang melimpah dengan emosi. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pria yang sama yang hanya beberapa minggu lalu bahkan menolak berbicara dengan mereka. Anwar yang memasuki ruangan saat itu berhenti untuk mengagumi pemandangan. Putranya yang sebelumnya begitu tenggelam dalam kepahitan sekarang tersenyum dan membuat rencana. Transformasinya hampir ajaib. Lestari, Raden memanggil, suaranya tiba-tiba serius. Maukah kamu membantuku dengan pelatihan? Aku tahu ini meminta banyak, bahwa kamu sudah melakukan begitu banyak, tapi tentu saja saya akan membantu. Ia menjawab tanpa ragu, tapi dengan satu syarat. Apa? Bahwa kamu berjanji tidak akan pernah lagi meragukan kemampuanmu untuk memulai kembali. Raden merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dengan kata-katanya. Bagaimana wanita itu bisa dengan begitu sederhana menyentuh tepat titik yang tepat di jiwanya. Aku berjanji, ia menjawab, suaranya syarat dengan emosi. Dan Lestari, terima kasih untuk segalanya. Momen itu terganggu oleh Sinta yang mulai bernyanyi kecil tentang burung yang telah ia pelajari di sekolah. Antusiasmenya menular dan segera semua orang di ruangan tersenyum, terlibat oleh kegembiraan murni dan polos yang hanya seorang anak dapat berikan. Sore itu, sementara matahari mewarnai langit dengan nuansa keemasan, rumah megah keluarga Mahendra akhirnya tampak terbangun dari musim dingin yang panjang. Tawa Sinta bergema di lorong-lorong, bercampur dengan suara air kolam dan suara-suara bersemangat yang mendiskusikan rencana untuk masa depan. Masa depan yang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tampak cerah dan penuh kemungkinan. Musim gugur tiba membawa angin sepoi-sepoi yang menggerakkan gorden rumah megah dan menyebarkan daun-daun keemasan di taman. Raden telah berkembang secara signifikan dalam latihannya, melampaui harapan bahkan Dr. Surya. Kakinya merespons semakin baik terhadap rangsangan, dan di air ia sudah bisa melakukan gerakan yang sebelumnya tampak mustahil. Pada pagi tertentu, itu sesuatu yang spesial akan terjadi. Cahyo, pelatih lamanya, telah datang pagi-pagi untuk sesi pelatihan resmi pertamanya. Lestari mengamati dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran, sementara kedua pria itu mendiskusikan strategi di tepi kolam. "Kamu gugup?" ia bertanya pada Raden, menyesuaikan pita jubahnya. "Sedikit," ia mengakui, matanya terpaku pada air yang berkilauan di bawah matahari pagi. Rasanya berbeda ketika resmi, tahu? Ini bukan lagi sekadar rehabilitasi, ini adalah mimpi yang kembali hidup. Lestari tersenyum, lembut, menekan bahunya. Gerakan yang sebelumnya akan diterima dengan ketegangan, kini membawa kenyamanan dan keamanan. Keintiman di antara mereka telah tumbuh secara alami, seperti bunga yang mekar tanpa terburu-buru, tapi dengan tekad. Sinta, yang mengamati semuanya dari kursi khususnya di tepi kolam, bertepuk tangan dengan bersemangat. "Ayo Paman Raden, kamu perenang terbaik di dunia." Antusiasme gadis itu mengundang senyuman dari semua yang hadir. Cahyo, pria setengah baya yang tegap dengan mata ramah, mendekati kursi roda Raden. "Siap kembali ke air, juara?" Raden menarik napas dalam, mengangguk. Dengan bantuan Lestari dan Cahyo, ia dipindahkan ke air. Kontak akrab dengan permukaan cair membawa gelombang kenangan dan emosi. "Ingat," Cahyo menginstruksikan, "hari ini kita hanya akan bekerja pada postur Anda di air, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan." Lestari mengamati dengan seksama setiap gerakan, siap untuk campur tangan jika diperlukan. Tapi Raden mengejutkannya. Dengan tekad yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia mulai bergerak di air. Lengannya memotong permukaan dengan keanggunan yang tampak mustahil untuk seseorang yang telah lama jauh dari kolam. "Ibu, lihat!" Sinta berseru, menunjuk dengan antusias. Kakinya bergerak. Itu benar. Meskipun gerakannya halus, kaki Raden merespons stimulus air menciptakan riak kecil di permukaan. Anwar, yang telah tiba dengan diam-diam ke area kolam, memegang sapu tangan dengan diskret, mengeringkan air mata yang bersikeras jatuh. Melihat putranya kembali hidup,
merebut kembali tidak hanya gerakannya, tapi terutama keinginannya untuk hidup, adalah lebih dari yang pernah ia berani harapkan. Setelah 1 jam latihan, ketika Raden dibantu keluar dari kolam, wajahnya diterangi oleh senyum yang belum pernah dilihat Lestari sebelumnya. Itu adalah senyum kegembiraan murni, seseorang yang akhirnya menemukan dirinya kembali. "Bagaimana perasaanmu?" ia bertanya, membantunya mengeringkan diri. "Hidup," ia menjawab sederhana, matanya bertemu dengan miliknya dengan intensitas yang membuat jantungnya berhenti sejenak. "Lestari, aku, Paman Raden." Sinta menginterupsi momen, berlari menuju mereka dengan gambar di tangannya. "Aku menggambarmu berenang. Lihat, aku bahkan menggambar medali yang akan kamu menangkan." Raden mengambil gambar, tertawa melihat banyak medali emas yang telah Sinta gambar di sekitar figurnya. "Kamu punya lebih banyak keyakinan padaku daripada diriku sendiri. Kecil. Itu karena kamu istimewa." Gadis itu menjawab dengan kesederhanaan khas anak-anak. "Ibu selalu bilang bahwa orang istimewa bisa melakukan hal-hal luar biasa." Lestari merona intensif mendengar kata-kata putrinya. Raden mengangkat matanya dari gambar, kembali menemukan tatapannya. "Ibumu sangat bijaksana," ia berkata dengan lembut. Suaranya syarat dengan makna yang tidak terucapkan. Cahyo yang mengatur peralatannya mendekati kelompok. "Raden, dengan dedikasimu dan dukungan yang kamu miliki di sini," ia melihat dengan bermakna pada Lestari dan Sinta, "aku yakin kita bisa mulai berpikir serius tentang Paralimpiade tahun depan." "Kamu benar-benar berpikir aku punya kesempatan?" Raden bertanya, sedikit ketidakamanan dalam suaranya. "Kesempatan," Cahyo tertawa. "Nak, kamu punya lebih dari sekadar kesempatan. Kamu punya tekad, kamu punya teknik, dan yang lebih penting." Ia melihat sekeliling pada orang-orang yang mengelilingi Raden dengan begitu banyak cinta. "Kamu punya orang-orang yang percaya padamu." Lestari merasakan matanya dipenuhi air mata, melihat dampak kata-kata tersebut pada Raden. Seolah-olah setiap hari membawa kebangunan baru, penemuan baru akan kekuatan dan kemungkinan. "Lestari," Raden memanggil dengan lembut ketika Cahyo menjauh. "Tinggallah untuk makan siang hari ini. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu." Jantungnya berdetak lebih cepat dengan undangan dan janji tersirat dalam kata-kata tersebut. "Tentu," ia menjawab, senyum lembut di bibirnya. "Kami akan tinggal." Bu Citra telah melebihi dirinya sendiri dalam makan siang hari itu. Aroma lezat hidangan favoritnya mengisi ruang makan di mana meja disiapkan dengan perhatian khusus. Raden masih dengan rambut lembab dari latihan, menunggu dengan cemas sementara Lestari membantu Sinta mencuci tangan. "Bolehkah aku duduk di samping Paman Raden?" Gadis itu bertanya, matanya bersinar dengan harapan. "Tentu saja, Putri," Raden menjawab sebelum Lestari bisa mengatakan sesuatu. Senyumnya melihat kegembiraan gadis itu menerangi seluruh wajahnya. Anwar, yang sudah duduk di kepala meja, mengamati pemandangan dengan kepuasan. Seolah-olah rumah megah akhirnya telah mendapatkan kembali jiwa yang telah hilang begitu lama. Tawa Sinta kehadiran lembut Lestari, cahaya baru di mata putranya. Semua ini telah mengubah tempat yang sebelumnya tampak hanya penjara emas. Selama makan siang, percakapan mengalir secara alami. Sinta bercerita tentang rencananya untuk rumah, burung, sementara Raden dan Lestari bertukar pandangan bermakna di atas meja. "Ayah," Raden tiba-tiba memanggil, suaranya mengambil nada lebih serius. "Ingat ketika kamu mengatakan padaku bahwa kadang-kadang kita perlu keberanian untuk memulai lagi?" Anwar mengangguk, menyadari bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. "Ya, aku telah banyak berpikir tentang itu," Raden melanjutkan, matanya bertemu dengan Lestari. "Tentang memulai kembali, tentang kesempatan kedua, tentang cinta." Lestari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sinta, bahkan dalam kepolosan anak-anak, tampak merasakan pentingnya momen, tetap luar biasa diam. "Lestari," Raden mulai, suaranya sedikit bergetar, "beberapa minggu terakhir ini telah luar biasa. Kamu tidak hanya membantuku mendapatkan kembali gerakan-gerakanku, tapi kamu mengajariku untuk melihat keindahan dalam hidup lagi."
Kamu dan Sinta, ia tersenyum pada gadis kecil, membawa warna kembali ke duniaku. Lestari merasakan air mata terbentuk di matanya, tapi tidak berani mengalihkan pandangan darinya. Aku tahu kita memulai ini sebagai hubungan profesional, ia melanjutkan, dan aku juga tahu bahwa ini mungkin tampak terburu-buru, tapi Lestari, aku jatuh cinta padamu. Bukan pada perawat yang membantuku dalam latihan, tapi pada wanita luar biasa yang kamu. Pada ibu yang berdedikasi, pada orang yang melihat melampaui penampilan, yang percaya pada orang bahkan ketika mereka tidak percaya pada diri mereka sendiri. Keheningan syarat emosi melayang di atas meja. Sinta melihat dari satu ke yang lain, matanya yang kecil melebar dengan harapan. Raden, Lestari mulai, suaranya tercekat oleh emosi. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, ia buru-buru mengatakan. Aku tahu ini rumit, bahwa kamu punya Sinta untuk dipikirkan, bahwa mungkin kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku merasakan, ia lembut memotongnya. Tentu saja aku merasakan. Bagaimana tidak? Kamu adalah pria paling luar biasa yang pernah ku kenal, Raden. Kekuatanmu, tekadmu, cara kamu tidak pernah menyerah, bahkan ketika semuanya tampak mustahil. Itu berarti kalian akan pacaran? Sinta tiba-tiba bertanya, mengundang tawa emosional dari semua orang. Jika ibumu menerima, Raden menjawab, melihat dengan penuh harap pada Lestari. Lestari bangkit dari kursinya, berjalan menuju Raden. Dengan lembut, ia memegang wajahnya di antara tangannya dan, di depan semua orang, membungkuk untuk menciumnya dengan lembut. Ya, dia berbisik di bibirnya, ya 1000 kali ya. Sinta mulai bertepuk tangan dengan antusias, sementara Anwar dengan diskret mengeringkan air mata yang mengalir di wajahnya. Sekarang kamu akan tinggal di sini bersama kami, Ibu? Sinta bertanya dengan polos, membuat orang dewasa tertawa lagi. Tenang, sayang, Lestari menjawab, masih berpegangan tangan dengan Raden. Kita akan pelan-pelan satu langkah pada satu waktu, seperti dalam pelajaran renangmu. Gadis kecil itu berseru, membuat koneksi dalam pikirannya yang kekanak-kanakan. Raden menarik Lestari lebih dekat, mencium tangannya dengan kasih sayang. Persis seperti dalam pelajaran renang. Pertama kita belajar mengapung, kemudian berenang, dan sebelum kita sadari, kita menyeberangi samudra. Anwar bangkit mengangkat gelasnya dalam sebuah toast. Untuk fase baru yang dimulai, ia menyatakan suaranya syarat dengan emosi. Untuk cinta yang mengubah, yang menyembuhkan, yang memperbarui. Sementara semua bersulang, suara bel bergema melalui rumah megah. Mada, kepala pelayan, muncul di pintu ruang makan dengan ekspresi khawatir. Tuan Raden, katanya ragu-ragu, Nyonya Hana ada di sini, dan dia ditemani oleh pengacaranya. Suasana perayaan di ruang makan langsung menghilang. Lestari merasakan Raden mempererat genggaman tangannya, sementara Anwar bangkit dengan ekspresi bertekad. Sinta sayang, Lestari memanggil dengan lembut. Bagaimana kalau kita pergi ke dapur untuk melihat apakah Bu Citra punya puding spesial yang kamu suka? Gadis kecil menyadari ketegangan di udara, mengangguk diam dan memegang tangan ibunya. Sebelum pergi, Lestari membungkuk dan mencium dahi Raden. Aku akan berada di dekat, ia berbisik. Hana memasuki ruangan seperti badai tertahan, hak tingginya, bergema di lantai marmer. Dia berpakaian sempurna seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, kilatan perhitungan yang tidak ada di sana sebelumnya. Adegan yang menyentuh, komentarnya dengan sarkasme. Keluarga bahagia berkumpul untuk makan siang, termasuk pembantu dan anaknya. Apa yang kamu inginkan, Hana? Raden bertanya, suaranya tegas dan terkendali. Hanya menyerahkan ini secara pribadi, ia menjawab, membuat isyarat pada salah satu pengacara yang menemaninya. Pria itu mendekati meja meletakkan sebuah map dokumen. Anwar mengambil map dan mulai memeriksa isinya. Wajahnya mengeras seiring ia membaca. Ini konyol, ia menyatakan, melempar kertas di atas meja. Kamu tidak punya dasar sama sekali untuk tuduhan ini. Tidak? Hana tersenyum-senyum dingin dan diperhitungkan. Aku punya saksi yang bisa mengkonfirmasi bahwa perawat ini telah memanipulasi Raden secara emosional, memanfaatkan kondisinya yang rentan untuk mendekati kekayaan keluarga. Raden mengeluarkan tawa pahit.
Kamu benar-benar tidak bisa menerima bahwa seseorang bisa benar-benar peduli padaku, ya? Bahwa seseorang bisa mencintaiku untuk apa adanya aku, bukan untuk apa yang aku miliki. Cinta? Hana mengejek. Itukah yang dia membuatmu percaya? Ayolah Raden, bersikaplah realistis. Seorang ibu tunggal tanpa sumber daya tiba-tiba mendekati pria kaya dan rentan. Tidak perlu menjadi jenius untuk melihat apa yang terjadi di sini. Cukup, suara Anwar menggelegar di ruangan. Kamu tidak punya hak untuk masuk ke rumahku dan membuat tuduhan tak berdasar ini. Lestari telah melakukan lebih untuk putraku dalam beberapa minggu daripada yang kamu lakukan dalam bertahun-tahun pernikahan. Hana tidak tergoyahkan. Pengacaramu akan menerima pemberitahuan resmi hari ini. Aku menentang permohonan perceraian berdasarkan manipulasi emosional dan percobaan pemerasan. Dan mengenai Nona Lestari, ia tersenyum jahat. Saya sarankan untuk mencari pekerjaan lain. Lisensi perawatmu mungkin dalam bahaya setelah laporan yang saya ajukan ke Dewan Profesional. Raden merasakan darahnya mendidih. Dengan usaha luar biasa, bertumpu pada lengan kursi roda, ia mulai berdiri. Lestari, yang telah kembali diam-diam ke pintu ruangan, berlari untuk membantunya, tetapi ia membuat isyarat meminta ia untuk menunggu. Di depan mata tercengang semua orang, Raden berhasil berdiri, bertumpu pada meja. Lututnya gemetar dengan usaha tetapi matanya bersinar dengan tekad baja. Lihat aku baik-baik Hana, katanya, suaranya syarat dengan emosi tertahan. 2 bulan lalu, aku hampir tidak bisa menerima bantuan untuk mandi. Hari ini, aku berdiri. Kamu tahu kenapa? Karena aku menemukan orang-orang yang benar-benar percaya padaku. Lestari tidak mengejar uangku, dia mengembalikan sesuatu yang jauh lebih berharga, martabatku, keinginanku untuk hidup. Hana melangkah mundur, jelas terguncang oleh pemandangan Raden berdiri. Ancamanmu tidak akan berhasil, ia melanjutkan. Kamu bisa menuntut sebanyak yang kamu mau, kamu bisa mencoba mencemarkan reputasi Lestari, tapi kebenaran selalu menang. Dan kebenarannya adalah bahwa kamu tidak pernah mencintaiku, Hana. Kamu mencintai ide menjadi istri pria kaya, prospek mewarisi kekayaan. Lestari mendekati dengan diam-diam, memposisikan diri di samping Raden, siap untuk menopangnya jika diperlukan. Ia menemukan tangannya dan meremasnya, mengambil kekuatan dari kehadirannya. Pengacaramu bisa berbicara dengan pengacaraku, Anwar menyatakan dengan finalitas. Sekarang tolong tinggalkan rumahku. Hana melihat sekali lagi pada pasangan itu, matanya menyipit melihat tangan mereka yang bersatu. Ini belum berakhir, ia mengancam sebelum berputar di tumit dan pergi, pengacaranya mengikuti dengan tergesa-gesa. Begitu dia pergi, kaki Raden mulai melemah. Lestari membantunya duduk, tangannya yang lembut membimbingnya kembali ke kursi. Kamu luar biasa, bisiknya, mencium dahinya. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu, Raden berjanji, menariknya lebih dekat. Tidak kamu, tidak Sinta, kita akan menghadapi ini bersama. Anwar mengamati pasangan dengan campuran kebanggaan dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa Hana tidak akan menyerah dengan mudah, bahwa pertempuran hukum yang mendekat akan sulit. Tapi melihat putranya dan Lestari bersama, begitu jelas jatuh cinta dan bertekad, ia tahu bahwa pada akhirnya cinta akan menang. Sinta mengintip malu-malu melalui pintu ruangan, wajah kecilnya yang khawatir melembut melihat bahwa wanita jahat telah pergi. Berlari menuju Raden, ia naik ke pangkuannya dan memeluknya erat. Jangan sedih, Paman Raden, katanya dengan kebijaksanaan anak-anak. Ibu selalu bilang bahwa setelah badai datang pelangi. Raden tersenyum, memeluk gadis kecil dan melihat dengan cinta pada Lestari. Ibumu benar, kecil. Dan kamu tahu, aku pikir pelangiku sudah datang. Ancaman. Hana tidak hanya tinggal di udara. Minggu berikutnya Lestari menerima pemberitahuan dari Dewan Keperawatan Regional, menginformasikan tentang investigasi etika berdasarkan laporan perilaku tidak pantas. Berita itu jatuh seperti bom di rumah megah keluarga Mahendra. Ini absurd, Raden berseru, memegang dokumen dengan tangan gemetar.
Bagaimana mereka bahkan mempertimbangkan tuduhan palsu ini? Lestari mempertahankan ketenangan luar, meskipun hatinya terasa sesak. Mereka berada di teras kolam, di mana beberapa menit sebelumnya mereka merayakan kemajuan lain dalam latihan Raden. Dia telah berhasil mengambil beberapa langkah di air tanpa dukungan, tonggak signifikan dalam pemulihannya. Itu prosedur standar, ia menjelaskan dengan lembut. Mereka wajib menyelidiki setiap laporan formal, tapi jangan khawatir, saya punya semua catatan prosedur kita, laporan medis yang membuktikan kemajuanmu, saksi evolusimu. Tetap saja, ia memprotes, frustrasinya jelas. Hana mencoba menghancurkan karirmu hanya karena dia tidak bisa menerima bahwa aku menemukan kebahagiaan tanpanya. Sinta yang bermain dekat air mancur dengan kucing kecil barunya, hadiah kejutan dari Raden, mengangkat mata mendengar perubahan dalam suaranya. Paman Raden marah, ia bertanya, mendekati dengan khawatir. Raden segera melunakkan ekspresinya. Tidak, Putri. Aku hanya kesal karena beberapa orang jahat mencoba menyakiti ibumu. Gadis itu mengerutkan dahi memproses informasi. Tapi kamu akan melindunginya, kan? Seperti dalam dongeng. Lestari tidak bisa menahan senyum menghadapi kepolosan putrinya. Raden membentangkan lengannya dan Sinta segera naik ke pangkuannya, membawa kucing bersamanya. Aku akan selalu melindungi kalian berdua, ia berjanji, mencium kepala gadis kecil. Dan kamu tahu kenapa? Karena kalian adalah keluargaku sekarang. Anwar, yang mengamati adegan dari pintu masuk teras, berdeham untuk menarik perhatian. Dan keluarga Mahendra berjuang bersama. Ia menyatakan mendekati dengan map dokumen. Aku baru saja berbicara dengan pengacara kita. Kita akan melawan tuntutan Hana untuk pencemaran nama baik dan pelecehan moral. Lestari mulai memprotes, tetapi Anwar mengangkat tangan, lembut menghentikannya. Ini bukan hanya untukmu sayang, ini untuk kita semua. Hana perlu mengerti bahwa dia tidak bisa begitu saja mencoba menghancurkan hidup orang ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Raden meraih tangan Lestari, jari mereka saling bertaut. Dia benar sayang, selain itu, aku punya kejutan yang akan membantu membuktikan bahwa pengaruhmu dalam hidupku hanya positif. Semua orang menatapnya dengan penasaran. Cahyo merekam. Semua kemajuanku di kolam dalam video sejak hari pertama. Ia mengungkapkan dengan senyum. Kami telah mendokumentasikan setiap evolusi kecil, setiap gerakan baru yang dicapai. Tidak mungkin menyangkal efektivitas pekerjaanmu sebagai profesional ketika buktinya begitu jelas. Lestari merasakan air mata emosi terbentuk di matanya. Kamu memikirkan segalanya, bukan? Sebenarnya, ia tertawa. Itu ide Cahyo. Dia bilang akan penting memiliki catatan perjalananku menuju Paralimpiade. Dia tidak tahu bahwa video-video ini akan memiliki kegunaan ekstra. Sinta, yang dengan tidak sadar mengelus kucing kecil, mengangkat mata dengan minat. Bolehkah aku melihat video Paman Raden berenang? Tentu saja, Putri, Raden menjawab. Sebenarnya, bagaimana kalau kita membuat sesi bioskop keluarga malam ini? Kita semua bisa menonton bersama, makan popcorn. Dengan coklat, gadis itu bertanya penuh harap. Dengan semua coklat yang kamu inginkan, ia berjanji, membuat Lestari tertawa dan menggelengkan kepala. Kamu terlalu memanjakan dia, ia memprotes tanpa keyakinan nyata. Itu hakku sebagai, ia ragu sejenak, melihat dalam-dalam ke mata Lestari. Sebagai calon ayah tiri, jantung Lestari berdetak kencang dengan implikasi kata-kata itu. Sinta, bahkan tanpa sepenuhnya memahami arti momen itu, bertepuk tangan dengan antusias. Itu berarti kita semua akan tinggal bersama, ia bertanya dengan harapan. Raden melihat pada Lestari, matanya penuh cinta dan harapan. Bagaimana menurutmu? Aku tahu ini terlalu cepat, bahwa mungkin kita harus menunggu lebih lama, tapi rumah ini tidak pernah sehidup ini sejak kalian datang. Dan sekarang, dengan semua ancaman Hana, mungkin akan lebih aman jika kita semua bersama. Lestari merasakan hatinya mengembang dengan cinta untuk pria yang, dalam waktu begitu singkat, telah menjadi begitu penting dalam hidup mereka. Kamu yakin? Ia bertanya dengan lembut. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku, ia menjawab dengan keyakinan.
Anwar berdeham lagi, menyamarkan emosi dalam suaranya. Ya, kurasa aku perlu meminta Bu Citra untuk menyiapkan 2 kamar baru. Kecuali, ia membiarkan kalimat menggantung di udara dengan senyum nakal. Lestari merona intens, membuat semua tertawa. Sinta, tidak menyadari nuansa dewasa, tetap bersemangat dengan prospek tinggal di rumah megah. Bolehkah aku membawa semua mainanku dan buku-bukuku? Dan bolehkah aku mendekorasi kamarku dengan bintang-bintang di langit-langit? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, Putri, Raden menjawab, bertukar pandangan penuh cinta dengan Lestari. Bagaimanapun, ini adalah rumahmu sekarang, rumah kita. Perpindahan Lestari dan Sinta ke rumah megah terjadi secara bertahap selama minggu berikutnya. Setiap benda yang dibawa dari apartemen kecil tempat mereka tinggal tampaknya menemukan tempatnya yang alami di rumah. Keluarga Mahendra seolah-olah selalu milik di sana. Buku-buku anak-anak Sinta mendapatkan rak khusus di perpustakaan. Boneka-bonekanya menemukan sudut nyaman di kamar yang didekorasi dengan bintang-bintang kecil yang begitu dia inginkan, dan bingkai foto dengan gambar keluarga kecil mulai bercampur dengan foto-foto lama rumah megah. Raden mengamati setiap perubahan dengan senyum di bibirnya. Hatinya dipenuhi kegembiraan dengan setiap detail baru yang mengubah penjara lamanya menjadi rumah sejati. Pada pagi tertentu itu, ia sangat cemas. Itu adalah hari evaluasi bulanannya dengan Dr. Surya, dan sesuatu dalam gerakannya selama beberapa hari terakhir membuatnya percaya bahwa berita besar akan datang. Mengesankan, gumam dokter, setelah serangkaian tes mobilitas, pemulihan saraf berkembang jauh melampaui harapan awal. Raden, Anda siap untuk mulai menggunakan kruk. Berita itu jatuh seperti bom kebahagiaan di ruang pemeriksaan. Lestari, yang mengikuti semuanya dari dekat, tidak bisa menahan air mata kegembiraan. Sinta yang bersikeras untuk hadir, mulai melompat kegembiraan. Paman Raden akan berjalan, Paman Raden akan berjalan. Hai bernyanyi kecil, menari di sekitar ruangan. Dengan tenang dan banyak latihan, Dr. Surya memperingatkan, meskipun senyumnya menunjukkan antusiasmenya sendiri. Kita akan mulai dengan sesi singkat, selalu dengan pengawasan. Lestari, saya perlu Anda hadir di semua momen awal. Selalu ia menjawab, meremas tangan Raden. Dan bagaimana dengan Paralimpiade? Raden bertanya, suaranya mengkhianati kecemasan yang ia rasakan. Dokter berkonsultasi dengan catatannya. Kemajuan Anda di air sangat baik menurut laporan Cahyo. Jika kita mempertahankan ritme pemulihan ini, saya tidak melihat mengapa Anda tidak bisa berkompetisi di kategori Anda. Sebenarnya, ia tersenyum, Anda mungkin akan mengejutkan banyak orang. Anwar yang baru saja memasuki ruangan membawa hasil tes terakhir, tidak bisa menahan emosinya mendengar berita bagus. Ini pantas dirayakan, ia menyatakan. Bagaimana dengan makan malam spesial malam ini? Kita bisa mengundang Cahyo, Dr. Surya, dan bisakah kita membuat kue coklat? Sinta bertanya penuh harap, membuat semua tertawa. Semua jenis pencuci mulut yang kamu inginkan, Putri. Raden berjanji menariknya untuk pelukan. Pada saat itu, Mada, kepala pelayan, muncul di pintu dengan ekspresi khawatir. Tuan Raden, maafkan gangguan, tapi ada seseorang dari media yang ingin berbicara dengan Anda. Dia mengatakan memiliki informasi tentang Nyonya Hana. Suasana di ruangan langsung berubah. Lestari merasakan Raden menegang di bawah sentuhannya. Kita tidak akan membiarkan dia merusak momen ini, ia berbisik padanya. Apapun itu, kita akan menghadapinya bersama. Raden mengangguk, menarik napas dalam. Mada, katakan pada wartawan bahwa aku akan memberikan wawancara, tapi dengan satu syarat. Aku ingin menceritakan cerita lengkapku. Tidak hanya tentang Hana, tapi tentang pemulihan, tentang harapan non, tentang cinta. Lestari menatapnya terkejut. Kamu yakin ini akan mengekspos kehidupan pribadi kita? Ini justru yang kita butuhkan, ia menjawab dengan keyakinan. Hana ingin menciptakan narasi manipulasi dan kepentingan. Mari kita tunjukkan pada dunia kebenaran, cerita tentang mengatasi, tentang keluarga, tentang memulai kembali. Sinta, menyadari keseriusan momen, memeluk kaki Raden. Bolehkah aku juga muncul dalam wawancara? Aku ingin bercerita bagaimana kamu adalah paman Raden terbaik di dunia.
Kata-kata polos gadis itu memecah ketegangan, membuat semua tersenyum lagi. Tentu saja cintaku, Raden menjawab, mengelus rambutnya. Sebenarnya, kamu adalah bagian fundamental dari cerita ini. Kamu dan ibumu mengajariku bahwa keluarga bukan hanya masalah darah atau kertas. Ini tentang cinta, tentang pilihan, tentang hadir di saat baik dan buruk. Dr. Surya, yang mengamati adegan dengan senyum lembut, mulai menyimpan peralatannya. Yah, kurasa kita telah menemukan obat sejati untuk pemulihanmu, Raden. Bukan hanya latihan atau fisioterapi. Itu adalah cinta. Cinta dari keluarga kecil ini yang terbentuk di sekitarmu. Anwar dengan diskret mengeringkan air mata. Hana tidak pernah mengerti ini, komentarnya. Baginya semuanya selalu tentang penampilan, tentang uang. Dia tidak pernah memahami bahwa kekayaan sejati ada dalam momen-momen seperti ini. Lestari memeluk Raden dari belakang kursinya, menyandarkan dagu di bahunya. Dan itu justru yang akan kita tunjukkan pada dunia, katanya dengan lembut. Bahwa kadang-kadang sesuatu perlu pecah agar kita bisa membangun kembali sesuatu yang lebih indah. Seperti vas bungaku yang pecah dan menjadi rumah untuk tanaman kecil. Sinta berseru, merujuk pada terarium kecil yang telah mereka buat bersama setelah kecelakaan dengan vas favoritnya. Raden tertawa, sekali lagi takjub dengan kebijaksanaan sederhana dan mendalam yang bisa datang dari seorang anak. Persis seperti vasmu, Putri. Kadang-kadang kita perlu pecah untuk menemukan bahwa kita bisa berbunga dalam cara yang berbeda dan lebih indah. Wawancara itu dijadwalkan untuk pagi Kamis yang cerah. Wartawan Marina Torres dikenal karena reportasenya yang sensitif dan mendalam tentang cerita-cerita mengatasi. Dia tiba di rumah megah tepat pukul 9, ditemani hanya oleh seorang fotografer diskret. Keluarga telah memutuskan untuk menerimanya di area kolam yang telah menjadi jantung rumah sejak kedatangan Lestari dan Sinta. Bunga-bunga yang ditanam oleh gadis kecil di sekitar air mancur menciptakan latar belakang sempurna, penuh kehidupan dan warna, mencerminkan transformasi yang telah terjadi di tempat itu. Saya mengaku bahwa saya mengharapkan lingkungan yang lebih formal. Marina berkomentar sambil mengakomodasi dirinya di salah satu kursi taman. Berita yang beredar tentang rumah ini selalu melukiskannya sebagai tempat suram, terutama setelah kecelakaan. Raden tersenyum, memegang tangan Lestari yang duduk di sampingnya. Dan memang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita perlu seseorang menunjukkan pada kita bahwa ada cara lain untuk melihat kehidupan. Sinta mengenakan gaun favoritnya dengan motif bunga, bermain dekat air mancur dengan kucing kecilnya. Sesekali melemparkan pandangan penasaran ke kamera fotografer. Ceritakan padaku bagaimana semuanya dimulai, Marina meminta, menyalakan perekamnya. Lestari. Dan Raden bertukar pandangan penuh arti sebelum mulai menceritakan kisah mereka. Mereka berbicara tentang hari-hari awal yang sulit, tentang resistensi awal Raden, tentang bagaimana kepolosan Sinta adalah retakan pertama di tembok yang ia bangun di sekelilingnya. Seolah-olah dia memiliki kunci ajaib untuk hatinya, Lestari menjelaskan. Mengamati putrinya dengan cinta, Sinta tidak melihat keterbatasan, tidak melihat kepahitan. Dia hanya melihat seseorang yang perlu lebih banyak tersenyum. Fotografer menangkap dengan diskret momen-momen interaksi antara mereka, terutama ketika Sinta mendekat untuk menunjukkan gambar yang telah ia buat, representasi berwarna dari mereka berempat, termasuk Anwar. Semua berpegangan tangan di bawah matahari besar yang tersenyum. Dan bagaimana dengan tuduhan Nyonya Hana? Marina bertanya dengan hati-hati. Tentang manipulasi emosional dan kepentingan finansial. Anwar yang menjawab pertama, suaranya tegas. Putraku sedang layu sebelum kedatangan Lestari, tidak hanya secara fisik, tapi dalam semangat. Hana, yang seharusnya mendukungnya sebagai istri, memperlakukannya sebagai beban, sesuatu yang rusak yang ia terpaksa tanggung. Lestari, ia tersenyum pada wanita muda itu, melihat melampaui kursi roda, melihat pria yang putraku sebenarnya. Raden kemudian membuat isyarat yang mengejutkan semua orang. Dengan bantuan Lestari, ia bangkit dari kursi rodanya dan bertumpu pada kruk yang mulai ia gunakan beberapa hari lalu, mengambil beberapa langkah hati-hati. Ini
katanya bernapas dengan usaha tapi tersenyum, adalah hasil kerja berdedikasi dari seorang profesional kompeten. Setiap langkah yang aku ambil hari ini adalah buah dari jam-jam latihan, kesabaran, keyakinan bahwa itu mungkin. Marina mengamati takjub, sementara fotografer merekam momen bersejarah. Sinta melompat kegembiraan, berteriak, "Ayo Paman Raden!" pada setiap langkah baru. Dan yang paling penting, Raden melanjutkan kembali duduk dengan bantuan Lestari, adalah bahwa setiap pencapaian, setiap kemajuan kecil dirayakan tidak hanya sebagai kemenangan fisik, tapi sebagai langkah menuju kehidupan yang ingin aku bangun dengan keluarga baruku. Keluarga baru? Marina bertanya, tertarik. Raden melihat pada Lestari yang mengangguk lembut. Iya, ia menjawab, suaranya meluap dengan emosi. Minggu depan, segera setelah perceraianku, resmi aku akan melamar Lestari. Pengungkapan itu tidak hanya mengejutkan wartawan, tetapi juga Lestari, yang menatap Raden dengan mata terbelalak. Aku ingin melakukan ini dengan cara yang lebih romantis. Ia tertawa, memegang tangannya. Tapi kurasa tidak ada momen yang lebih tulus dari ini. Lestari, kamu tidak hanya membantuku kembali berjalan, kamu mengajariku untuk terbang lagi. Kamu dan Sinta membawa cahaya ke hidupku ketika semuanya tampak gelap. Maukah kamu menikah denganku? Sinta, yang telah mendekat, dengan diam-diam sekarang melompat kegembiraan. Katakan ya ibu, katakan ya. Lestari, dengan air mata mengalir di wajahnya, hanya bisa mengangguk sebelum melemparkan dirinya ke pelukan Raden, sementara Sinta bergabung dalam pelukan kolektif. Marina mematikan perekamnya dengan diskret, bertukar pandangan terharu dengan fotografer. Itu bukan lagi sekadar artikel tentang tuduhan dan skandal. Itu adalah kisah cinta mengatasi dan memulai kembali. Kurasa kita menemukan judul kita, ia berkomentar dengan lembut pada fotografernya. Dari keheningan ke simfoni, kisah cinta, dan mengatasi di rumah megah Mahendra. Anwar yang mengamati adegan dengan mata berair, tersenyum. Hana tidak pernah mengerti, katanya pada Marina, bahwa kadang-kadang kita perlu kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar penting. Putraku tidak hanya mendapatkan kembali gerakannya, dia menemukan kebahagiaan sejatinya. Matahari, pagi memandikan adegan dengan cahaya keemasan, sementara Sinta berlari untuk mengambil bunga favoritnya dari taman, bertekad untuk membuat mahkota untuk pengantin baru. Cinta seperti bunga-bunga yang telah ditanam gadis kecil di sekitar air mancur, telah menemukan tanah subur untuk berbunga di rumah megah keluarga Mahendra. Laporan Marina Torres dipublikasikan dalam edisi Minggu khusus koran paling penting, Kota. Kisah rumah megah keluarga Mahendra menempati 4 halaman, penuh dengan foto-foto yang sempurna, menangkap evolusi keluarga yang telah terbentuk dengan cara paling tak terduga. Dampaknya langsung, media sosial dibanjiri dengan pembagian artikel, komentar emosional dan pesan dukungan. Kisah Raden dan Lestari menyentuh hati di seluruh negeri, mengubah apa yang Hana rencanakan sebagai skandal menjadi narasi inspiratif tentang cinta dan keberhasilan mengatasi. Lihat ibu, Sinta berseru selama sarapan, menunjuk salah satu foto di koran. Kucing kecil juga muncul. Lestari tersenyum, mengamati gambar yang menunjukkan keluarga kecil mereka berkumpul di taman. Kucing nyaman di pangkuan Sinta sementara Raden mengambil langkah pertamanya dengan kruk. Artikelnya indah, Anwar berkomentar menuangkan lebih banyak kopi. Marina berhasil menangkap sempurna esensi dari apa yang terjadi di sini. Raden, yang sekarang membuat poin untuk makan di kursi normal, meskipun masih butuh bantuan untuk duduk, tersenyum membaca lagi judul utama. Dari keheningan ke simfoni, dia benar-benar mengerti, bukan? Bagaimana rumah ini mendapatkan kembali kehidupan. Telepon terus berdering. Teman, keluarga, dan bahkan orang tak dikenal menelepon untuk mengekspresikan dukungan mereka. Tapi panggilan paling penting datang di tengah sore, ketika Cahyo pelatih menelepon dengan berita penting. Raden, suaranya meluap dengan antusiasme. Komite Paralimpiade melihat artikelnya. Mereka ingin membuat laporan khusus tentang persiapanmu untuk pertandingan.
Kisahmu menginspirasi orang lain dengan disabilitas untuk tidak menyerah pada mimpi mereka. Berita itu diterima dengan sukacita oleh seluruh keluarga. Sinta, yang sedang menggambar di meja perpustakaan, segera mulai menciptakan karya seni baru untuk merayakan. Aku akan menggambar Paman Raden dengan semua medali yang akan dia menangkan, ia menyatakan dengan keyakinan yang hanya dimiliki seorang anak. Lestari mengamati semuanya dengan hati yang meluap dengan cinta. Dalam beberapa bulan, hidupnya telah berubah sepenuhnya. Dari perawat yang dipekerjakan untuk membantu pasien yang pahit, ia telah menjadi bagian dari keluarga yang setiap hari mendefinisikan ulang makna cinta dan mengatasi. Sepeser pun untuk pikiranmu, Raden berbisik mendekatinya dengan kruknya. Gerakannya setiap hari semakin mantap, meskipun masih butuh dukungan konstan. Aku berpikir betapa mengejutkan kehidupan ini, ia menjawab, membantunya duduk di sofa di sampingnya. 6 bulan lalu, aku khawatir bagaimana aku akan membayar sewa apartemen kecil kami. Sekarang kamu akan menjadi Nyonya Mahendra. Ia melengkapi dengan senyum, membungkuk untuk menciumnya dengan lembut. Dan aku akan menjadi pengiring pengantin. Sinta menginterupsi, berlari untuk bergabung dengan mereka di sofa dengan gambar-gambarnya. Anwar, yang mengamati adegan dari pintu perpustakaan, berdeham untuk menarik perhatian. Anwar, yang mengamati adegan dari pintu perpustakaan, berdeham untuk menarik perhatian. Sebenarnya aku punya kejutan untuk kalian, ia mengumumkan, memasuki ruangan dengan sebuah amplop di tangannya. Hana telah menarik semua tuduhan terhadap Lestari. Tampaknya dampak positif dari artikel itu membuatnya menyadari bahwa dia sedang melawan pertempuran yang sudah kalah. Lestari merasakan beban besar terangkat dari pundaknya. Ancaman terhadap lisensi profesionalnya telah menjadi kekhawatiran terbesarnya dalam beberapa minggu terakhir. Masih ada lagi, Anwar melanjutkan, senyumnya melebar. Perceraian diresmikan pagi ini. Hana menerima kesepakatan di luar pengadilan dengan syarat bahwa seluruh kisah ini berakhir di sini. Raden menarik Lestari lebih dekat, mencium dahinya dengan sayang. Dengar itu, sayang. Sekarang kita benar-benar bisa memulai hidup bersama, tanpa ancaman, tanpa bayangan masa lalu. Sinta yang sementara telah meninggalkan gambarnya, menatap orang dewasa dengan penasaran. Itu berarti kita akan mengadakan pesta besar, dengan kue dan semuanya. Pesta terbesar yang pernah dilihat kota ini. Raden berjanji menggelitik gadis kecil itu. Lengkap dengan kue coklat gaun putri dan air mancur penuh air. Sinta melengkapi, teringat air mancur lama yang tidak aktif di taman. Itu memberiku ide, kata Raden. Bertukar pandangan bermakna dengan Lestari. Bagaimana kalau kita mengaktifkan kembali air mancur untuk pernikahan? Kita bisa menghiasnya dengan bunga-bunga yang ditanam Sinta, menjadikannya pusat upacara. Di tempat di mana semuanya dimulai, Lestari melengkapi, terharu. Anwar mengamati adegan dengan kepuasan. Rumah megah, yang untuk waktu lama telah menjadi simbol kesedihan dan isolasi, kini meluap dengan kehidupan dan kegembiraan. Suara tawa Sinta bergema di lorong-lorong, bercampur dengan kesibukan persiapan untuk pernikahan yang mendekat. Air mancur taman, saksi diam dari semua transformasi itu, segera akan kembali memancarkan air, melambangkan kelahiran kembali bukan hanya satu orang, tetapi seluruh keluarga. Sebuah keluarga yang terbentuk bukan oleh ikatan tradisional darah atau kertas, tetapi oleh kekuatan transformatif cinta sejati. Persiapan untuk pernikahan mengubah rumah megah menjadi benar-benar area konstruksi. Air mancur tua di taman setelah bertahun-tahun diam sedang sepenuhnya dipulihkan. Para teknisi bekerja di bawah pengawasan cermat Sinta yang bersikeras bahwa air harus menari seperti dalam balet, sesuai kata-katanya sendiri. Pada pagi yang khusus, sementara para pekerja menyelesaikan pemasangan sistem hidrolik baru air mancur, Raden mencapai prestasi signifikan dalam persiapannya untuk Paralimpiade. Selama latihan di kolam renang, ia berhasil menyelesaikan 50 meter hanya menggunakan kekuatan lengan dan kakinya, tanpa dukungan tambahan apapun. Luar biasa. Cahyo berseru, stopwatch di tangan. Waktumu membaik setiap hari. Jika kita melanjutkan ritme ini,
Kamu tidak hanya akan berpartisipasi dalam Paralimpiade, kamu akan menjadi kandidat kuat untuk medali. Lestari, yang mengamati latihan dari tepi kolam, tidak bisa menahan air mata kegembiraan. Raden berenang ke arahnya, bersandar di tepi dengan senyum berseri-seri. Lihat, kurasa aku harus memesan rak khusus untuk medali. Ia bercanda, memercikkan air padanya. Hei, ia memprotes sambil tertawa. Kamu tidak ingin pengantin terkena flu sebelum pernikahan, kan? Sinta, yang duduk di kursi, khususnya menggambar apa yang tampak seperti proyek rumit untuk dekorasi air mancur, mengangkat mata dengan tertarik. Ibu, akankah kamu mengenakan mahkota bunga di rambutmu seperti putri-putri? Sebenarnya, Lestari tersenyum misterius. Aku sedang berpikir untuk mengenakan sesuatu yang lebih istimewa lagi. Bagaimana kalau kamu membantuku memilih? Mata gadis kecil itu bersinar dengan tanggung jawab. Bolehkah aku benar-benar? Tentu saja, Putri. Raden menjawab, mulai keluar dari kolam dengan gerakan yang semakin terkoordinasi. Lagi pula, kamu adalah konsultan resmi kecantikan dan dekorasi kami. Lestari bergegas untuk membantunya, tetapi Raden membuat gerakan lembut dengan tangannya. Biarkan aku mencoba sendiri, ia meminta. Dengan tekad, ia bersandar di tepi dan menggunakan kekuatan lengan yang telah ia kembangkan dalam beberapa bulan terakhir, berhasil mengangkat diri dan duduk di tepi kolam. Cahyo mengangguk menyetujui. Ototmu jauh lebih kuat sekarang. Latihan di air melakukan keajaiban untuk pemulihan umummu. Anwar, yang telah tiba diam-diam ke taman, mengamati adegan dengan bangga. Di tangannya ia membawa kotak kayu antik berukir. Nak, ia memanggil mendekati kelompok, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Sebenarnya, sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian semua. Raden sudah kering dan berpakaian, duduk di salah satu kursi taman dengan Lestari di sampingnya. Sinta selalu ingin tahu, mendekat untuk melihat kotak misterius dengan lebih baik. Ini, Anwar mulai, membuka kotak dengan hati-hati. Milik ibumu, Raden. Dia selalu mengatakan bahwa ini harus digunakan pada pernikahan orang yang membawa kegembiraan kembali ke rumah ini. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan kerudung rendah antik yang halus, dengan mutiara kecil dijahit dalam pola yang mengingatkan pada tetesan embun. Lestari menahan napas melihat keindahan barang itu. Ini indah, ia berbisik, menyentuh kain halus dengan penuh hormat. Ibu, Raden berkata, suaranya tercekat oleh emosi. Dia selalu tahu, bukan, bahwa suatu hari seseorang istimewa akan datang untuk melengkapi keluarga kita. Anwar mengangguk, matanya berair. Ibumu memiliki bakat untuk melihat melampaui penampilan, untuk melihat cinta sejati. Dia akan sangat menyukaimu, Lestari, dan dia akan jatuh cinta sepenuhnya pada putri kecil ini. Ia tersenyum pada Sinta, yang mengamati kerudung dengan mata terbelalak. Tampak ajaib, gadis kecil itu berkomentar, menyentuh dengan lembut salah, satu mutiara. Dan memang ajaib, Raden menjawab, menariknya ke pangkuannya. Tahu kenapa? Karena akan digunakan pada hari kita secara resmi menjadi keluarga. Meskipun, ia tersenyum, mencium puncak kepala Sinta, dalam hatiku kita sudah menjadi keluarga sejak lama. Lestari mengeringkan air mata yang mengalir di wajahnya. Akan menjadi kehormatan mengenakan sesuatu yang begitu istimewa, katanya pada Anwar. Kehormatan ada pada kami, sayang, pria yang lebih tua menjawab, memiliki kamu dan Sinta dalam hidup kami. Kalian tidak hanya membawa Raden kembali kepada kami, kalian membawa kehidupan, cinta dan harapan kembali ke rumah ini. Pada saat itu seolah-olah dengan sihir, air mancur mulai berfungsi. Para teknisi telah menyelesaikan instalasi dan pancaran air kristal menari di udara, persis seperti yang Sinta bayangkan. Suara air jatuh menciptakan melodi lembut yang tampaknya mengiringi momen istimewa itu. Lihat, Ibu, Sinta berseru takjub. Air mancur menangis bahagia. Raden menarik Lestari lebih dekat, menciumnya dengan lembut. Tidak hanya air mancur, Putri, kurasa kita semua sedikit emosional hari ini. Cahyo, yang tetap dengan diskret menjauh selama momen keluarga, berdeham. Untuk menarik perhatian. Bisi cuma, nah kurasa ini pantas mendapatkan jeda kecil dalam latihan.
Bagaimana dengan coklat panas untuk merayakan? Dengan marshmallow? Sinta bertanya penuh harap. Dengan semua yang kamu inginkan, kecil, Anwar menjawab, dengan hati-hati menyimpan kerudung kembali ke kotak. Hari ini adalah hari untuk merayakan cinta, keluarga, dan keajaiban kecil yang terjadi ketika kita membuka hati untuk memulai kembali. Sementara mereka berjalan menuju rumah, suara air dari air mancur menemani mereka seperti melodi lembut latar belakang. Seolah-olah rumah megah itu sendiri sedang menyanyikan lagu kegembiraan, merayakan cinta yang telah mengubah dindingnya dari penjara sunyi menjadi rumah penuh kehidupan dan harapan. Hari besar akhirnya tiba. Rumah megah keluarga Mahendra dimandikan. Cahaya keemasan senja terlihat tak dikenali. Taman telah berubah menjadi latar dongeng, dengan ribuan lampu kecil dekoratif terjalin di antara bunga-bunga yang Sinta tanam selama berbulan-bulan. Air mancur kini dipulihkan dan berfungsi dalam keindahan maksimalnya. Adalah pusat perhatian. Air kristalnya menari dalam pola halus, memantulkan cahaya dan menciptakan pertunjukan ajaib. Di sekelilingnya, kursi-kursi putih dihias dengan bunga alami membentuk setengah lingkaran sempurna, menciptakan altar improvisasi di mana Raden dan Lestari akan bertukar janji. Di kamar utama rumah megah, Lestari bersiap-siap dengan bantuan Sinta yang menganggap perannya sebagai pengiring pengantin dengan sangat serius. Kerudung Ibu Raden bertengger dengan lembut di atas rambutnya. Mutiara kecil berkilauan seperti tetesan embun di bawah cahaya lembut. "Ibu," Sinta memanggil, menyesuaikan untuk ke-10 kalinya pita gaunnya sendiri berwarna merah muda. "Kamu gugup?" Lestari tersenyum pada putrinya melalui cermin. "Sedikit, cintaku, tapi ini gugup yang baik, tahu? Seperti kupu-kupu menari di perut." "Sama seperti ketika Paman Raden akan berenang dalam kompetisi?" Gadis kecil itu bertanya penasaran. "Persis, seperti itu." Lestari tertawa mengingat berbagai kompetisi kualifikasi yang telah diikuti Raden dalam beberapa bulan terakhir, selalu dengan hasil sangat baik. Di lantai bawah, di kantor lama yang kini berfungsi sebagai ruang keluarga informal, Raden bersiap dengan bantuan Anwar dan Cahyo. Berpakaian dalam setelan biru tua yang elegan, ia sekali lagi berlatih berdiri dengan kruk khususnya. "Nah," Anwar berkata, "menyesuaikan dasi Raden, ibumu akan sangat bangga hari ini. Tidak hanya karena pemulihan fisikmu, tapi terutama karena orang yang telah kamu menjadi." Raden merasakan matanya penuh air mata. "Kadang-kadang aku merasakannya di sini, Ayah, terutama ketika Sinta tertawa. Itu adalah suara kristal yang sama, yang dimiliki ibu." Ketukan lembut di pintu menginterupsi momen emosional. Itu Mada, kepala pelayan, mengumumkan bahwa para tamu telah tiba dan semuanya siap untuk dimulai upacara. "Siap?" Cahyo bertanya, memberikan remasan menyemangati terakhir di bahu muridnya. Raden mengangguk, bertekad. Lebih dari sebelumnya. Di taman, para tamu mengakomodasi diri di kursi mereka. Bergumam menyetujui dekorasi yang memukau. Tim renang Paralimpiade menempati seluruh baris, semua berpakaian elegan, dan membawa medali. Penghormatan pada prestasi terbaru Raden dalam kompetisi kualifikasi. Musik lembut mulai bermain, dan semua berpaling untuk melihat Sinta muncul di awal jalan yang dihiasi dengan kelopak mawar. Gadis kecil itu berjalan dengan anggun, menyebarkan lebih banyak kelopak dari keranjangnya, berhenti sesekali untuk tersenyum pada para tamu. Kemudian Lestari muncul. Kerudung antik mengapung lembut dalam angin senja, dan gaunnya yang sederhana tapi elegan membuatnya tampak seperti penampakan halus. Tapi yang paling menarik perhatian adalah senyum bersinar, diarahkan pada pria yang menunggunya di dekat air mancur. Raden berdiri, bertumpu pada kruknya yang dihias khusus untuk acara oleh Sinta dengan bunga-bunga kecil dan pita. Ketika matanya bertemu dengan Lestari, seluruh taman seolah menghilang. Pada saat itu hanya ada mereka berdua. Upacara itu sederhana dan mengharukan. Janji yang ditulis oleh mereka sendiri berbicara tentang memulai kembali, tentang cinta tanpa syarat, dan keindahan menemukan keluarga di tempat paling tak terduga. Lestari,
Raden mulai, suaranya tercekat oleh emosi. Kamu mengajariku bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak membutuhkan bantuan. Kamu menunjukkan padaku bahwa cinta sejati adalah yang menerima kita apa adanya, tapi menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kamu dan Sinta tidak hanya masuk ke dalam hidupku, kalian telah menjadi hidupku. Lestari, dengan air mata mengalir di wajahnya menjawab, Raden, kamu menunjukkan padaku bahwa keajaiban terbesar terjadi ketika kita memiliki keberanian untuk membuka hati. Kamu tidak hanya menerima putriku sebagai milikmu, kamu memberi kami rumah, keluarga, masa depan penuh kemungkinan. Aku berjanji untuk berada di sisimu dalam setiap tantangan baru, dalam setiap pencapaian, dalam setiap momen hidup kita bersama. Sinta, yang mengamati semuanya dari tempatnya yang khusus di samping pengantin, tidak bisa menahan diri. Dan aku berjanji untuk menjadi anak terbaik di dunia untuk kalian berdua. Spontanitas gadis kecil mengundang tawa emosional dari semua yang hadir. Raden, dengan air mata di mata mengulurkan tangan padanya, membawanya dekat. Dan kami berjanji untuk menjadi orang tua terbaik yang bisa kamu miliki, putri, ia menyatakan, membuat gadis kecil tersenyum lebih lebar. Ketika petugas upacara menyatakan mereka suami istri, air mancur tampak mendapatkan kehidupan sendiri. Pancaran airnya menari lebih tinggi dan lebih indah dari sebelumnya. Raden, dalam gerakan yang mengejutkan semua orang, melepaskan kruknya dan dengan kekuatan dan tekad, mengambil 2 langkah mantap ke arah Lestari, mengambilnya dalam pelukannya untuk ciuman pertama mereka sebagai pasangan. Tepuk tangan dan sorak-sorai, para tamu bercampur dengan suara air dari air mancur dan musik yang mulai bermain. Sinta menari di sekitar pengantin baru, menyebarkan lebih banyak kelopak bunga dan tertawa dengan kegembiraan murni. Anwar mengamati adegan dengan hati meluap kebahagiaan, berbisik pada dirinya sendiri. Lihat cintaku, keluarga kita lengkap lagi dan lebih indah dari sebelumnya. Waktu berlalu cepat setelah pernikahan. Bulan-bulan yang mengikuti intens, penuh dengan latihan, persiapan, dan momen-momen khusus dalam keluarga. Raden semakin kuat, bergantian rutinitasnya antara sesi fisioterapi, latihan di kolam, dan momen-momen berharga dengan Lestari dan Sinta. Kompetisi Paralimpiade besar semakin dekat, dan kecemasan terasa di rumah megah keluarga Mahendra. Raden telah lolos kualifikasi dengan waktu sangat baik, mengejutkan bahkan pelatih paling berpengalaman dengan evolusinya yang luar biasa. Pada pagi yang sangat penting, sementara bersiap untuk latihan lain, Raden menemukan Sinta duduk di tepi. Kolam mengayunkan kaki di air. Semuanya baik-baik saja, putri? Ia bertanya, duduk di sampingnya dengan gerakan yang semakin lancar. Paman Raden, maksudku ayah. Ia mengoreksi dirinya. Masih beradaptasi dengan perlakuan baru yang telah mulai ia gunakan secara alami setelah pernikahan. Akankah kamu benar-benar memenangkan medali emas? Raden tersenyum, melingkarkan lengan di bahu kecil. Gadis itu. Tahu Sinta, kadang-kadang dalam hidup bukan hanya tentang memenangkan medali. Ini tentang tidak pernah menyerah. Tentang menunjukkan bahwa kita bisa mengatasi rintangan apapun ketika kita memiliki cinta dan dukungan. Tapi kamu adalah perenang terbaik di dunia. Ia memprotes dengan keyakinan teguh seorang anak. Dan, kamu tahu mengapa aku bisa sampai di sini? Ia bertanya dengan lembut. Karena aku memiliki pendukung terbaik di dunia. Kamu, ibumu, kakek Anwar. Kalian adalah medali emasku yang sebenarnya. Lestari, yang mendekati dengan sarapan yang telah disiapkan khusus oleh Bu Citra, untuk hari latihan berhenti untuk mengamati adegan. Hatinya meluap dengan cinta, melihat bagaimana Raden dan Sinta telah mengembangkan ikatan yang begitu dalam dan tulus. Waktunya sarapan para juara, ia mengumumkan, membuat keduanya berpaling dengan senyum identik. Ibu, Sinta memanggil dengan, semangat, ayah bilang kita adalah medali emasnya. Benarkah? Lestari tersenyum duduk di samping mereka. Ya, kurasa dia sudah menjadi pemenang besar, bukan? Raden menarik keduanya ke dalam pelukan erat,
menarik napas dalam aroma familiar. Sampo melati mereka bercampur dengan aroma kopi segar. Aku tidak bisa lebih setuju, bisiknya. Cahyo tiba tak lama kemudian, membawa peralatan latihannya. Melihat keluarga berkumpul di tepi kolam, ia tersenyum penuh pengertian. Momen pralatihan keluarga, ia bertanya, mulai mengatur stopwatch-nya. Yang paling penting dari semuanya, Raden menjawab, bersiap untuk masuk ke air. Latihan hari itu sangat intens. Paralimpiade hanya tinggal 2 minggu, dan setiap detik dihitung. Raden memotong air dengan tekad kuat, tekniknya semakin disempurnakan, gerakannya presisi dan kuat. Sinta telah menjadi semacam asisten tidak resmi Cahyo, memegang papan dengan waktu dan merayakan setiap kali Raden memecahkan rekornya sendiri. Lestari bergantian antara membantu dengan latihan khusus dan memotret momen-momen istimewa untuk album yang sedang ia susun. Anwar, yang mengamati semuanya dari teras biasanya, tidak bisa menahan diri untuk memikirkan bagaimana hidup telah berubah drastis dalam waktu sedikit lebih dari setahun. Rumah megah sebelumnya tempat keheningan dan kesedihan, kini meluap dengan kehidupan, cinta, dan kemungkinan. Di akhir latihan, sementara Raden pulih di tepi kolam, Sinta mendekati dengan sesuatu tersembunyi di balik punggungnya. Ayah, ia memanggil dengan senyum misterius, aku membuat sesuatu untukmu bawa dalam kompetisi. Dengan semua kekhidmatan usia 6 tahunnya, ia mempresentasikan gambar berwarna di mana ia telah menggambarkan seluruh keluarga. Di tengah Raden berenang di kolam biru berkilau, dikelilingi oleh medali emas. Di tribun digambar dengan detail adalah Lestari, Sinta, Anwar, dan bahkan kucing kecil keluarga, semua memegang spanduk yang bertuliskan ayah terbaik di dunia. Ini jimat keberuntunganmu, ia menjelaskan. Jadi kamu akan ingat bahwa kamu berenang untuk kita semua. Raden merasakan air mata terbentuk di matanya, sementara ia memegang gambar dengan hati-hati. Ini sempurna, Putri. Aku akan membawanya kemanapun aku pergi. Lestari, yang juga terharu. Dengan gerakan putrinya memeluk keduanya, kurasa kita butuh bingkai foto khusus untuk menyimpan harta ini di kantor, ya. Sebenarnya Raden tersenyum, ide terbentuk di pikirannya. Bagaimana kalau kita membuat salinan diperbesar untuk ditempatkan di sini di papan kolam? Jadi, setiap hari ketika aku berlatih, aku akan ingat alasan mengapa aku berjuang. Mata Sinta bersinar dengan saran tersebut. Bisakah kita benar-benar? Tentu saja kita bisa. Anwar turun tangan mendekati kelompok. Sebenarnya kurasa kita butuh seluruh dinding hanya untuk karya seniman resmi kita. Cahyo yang mengatur peralatannya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Tahu Raden, dalam semua tahun saya sebagai pelatih, saya tidak pernah melihat atlet dengan begitu banyak motivasi. Dan sekarang saya mengerti alasannya. Raden memeluk keluarganya lebih erat, merasakan hatinya meluap dengan syukur dan cinta. Itu karena akhirnya aku mengerti bahwa beberapa kemenangan tidak diukur dengan medali, katanya dengan lembut. Mereka diukur dengan senyuman, pelukan, dan gambar-gambar yang dibuat dengan cinta. Air kolam memantulkan sinar matahari. Sore terakhir, menciptakan pertunjukan cahaya dan warna yang tampaknya merayakan momen istimewa itu. Di air mancur taman, air melanjutkan tariannya yang abadi. Musiknya yang lembut mengiringi satu hari lagi cinta dan pencapaian di rumah megah keluarga Mahendra. Lampu pusat akuatik bersinar intensif, memantul di air kolam Olimpik. Tribun penuh, sesak, lautan orang menunggu dengan cemas dimulainya final 100 meter. Gaya bebas kategori S6 di Paralimpiade. Di area yang disediakan untuk keluarga atlet, Lestari memegang Sinta di pangkuannya, sementara Anwar dengan gugup meremas program kompetisi. Di tangannya, gadis kecil itu mengenakan kaos khusus yang telah ia dekorasi sendiri dengan payet emas bertuliskan, "Ayahku adalah juara." "Lihat ibu." Sinta menunjuk dengan gembira. "Ayah sedang masuk." Raden muncul di area kolam, berjalan dengan kruknya yang didekorasi khusus untuk acara. Sinta bersikeras menambahkan pita kecil dengan warna bendera nasional. Di jubah kompetisinya, terlipat dengan hati-hati di saku, adalah gambar yang telah dibuat gadis kecil,
kini dilaminasi untuk perlindungan. Ketika namanya diumumkan, gelombang tepuk tangan menyapu lingkungan. Kisahnya telah menyentuh hati di seluruh negeri, menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah pada mimpi mereka, tidak peduli rintangan. Para hadirin, suara komentator bergema melalui pusat akuatik. Di lintasan 4 mewakili Indonesia, Raden Mahendra. Setahun lalu ia hampir tidak bisa masuk ke air. Hari ini ia memegang rekor kualifikasi dan adalah favorit untuk emas. Lestari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika Raden melihat ke arahnya, membuat gerakan khususnya 3 sentuhan di jantung, 1 untuk setiap anggota keluarganya. Sinta membalas gerakan, melompat dengan semangat di pangkuan ibunya. Para pesaing mengambil posisi mereka. Raden melepas jubah dan kruknya dengan gerakan presisi yang tidak lagi menunjukkan keraguan. Sebelum memposisikan diri di blok start, ia menyentuh sekilas gambar Sinta. Keheningan menguasai lingkungan. Sinyal start berbunyi. Terjunan Raden sempurna. Teknik kompensasinya bekerja persis seperti yang telah ia latih ribuan kali. Lengannya memotong air dengan presisi bedah, kakinya meskipun masih dengan keterbatasan, berkontribusi dengan gerakan berirama dan efisien. "Ayo ayah," suara Sinta menonjol dalam kerumunan, jernih seperti lonceng. Di belokan pertama, Raden sedikit di belakang juara dunia saat ini. Tapi sesuatu yang istimewa terjadi dalam 50 meter terakhir, sesuatu yang hanya bisa dipahami sepenuhnya oleh mereka yang mengenal kisahnya. Setiap gerakan lengan tampak menceritakan bagian dari perjalanannya. Momen ketika Lestari masuk ke dalam hidupnya, membawa cahaya ke dalam kegelapannya. Senyum pertama Sinta memecahkan hambatan kepahitannya. Dukungan tak kenal lelah ayahnya. Latihan dengan Cahyo, cinta yang telah mengubah hidupnya. Tersisa 25 meter, Raden menemukan energi yang bahkan ia tidak tahu ia miliki. Gerakan lengannya menjadi lebih kuat, lebih bertekad. Air tampak membuka jalan untuknya, seolah-olah mengenali tekadnya yang tak tergoyahkan. Luar biasa. Komentator berteriak, suaranya bergetar dengan emosi. Raden Mahendra melewati juara dunia. Ini lebih dari sekadar ujian renang. Hadirin, ini adalah kesaksian kekuatan semangat manusia. Meter-meter terakhir adalah ledakan energi dan emosi. Ketika Raden menyentuh dinding, papan elektronik mengkonfirmasi apa yang sudah semua rayakan, medali emas dan rekor dunia baru. Lestari hampir tidak bisa melihat melalui air mata sementara Sinta melompat dan berteriak, "Dia berhasil. Ayahku adalah perenang terbaik di dunia." Anwar memeluk semua yang berada dalam jangkauannya. Air mata kebahagiaannya bercampur dengan penonton lain yang terharu. Cahyo di area teknis mengangkat lengan dalam perayaan. Wajahnya diterangi oleh kebanggaan seseorang yang tahu persis berapa banyak kerja di balik pencapaian itu. Raden muncul dari air dengan senyum berseri-seri. Pesaingnya adalah yang pertama memberinya selamat, mengakui tidak hanya kemenangannya, tetapi seluruh perjalanan yang telah membawanya ke sana. Setelah menerima bantuan untuk keluar dari kolam, ia hampir tidak punya waktu untuk mengambil kruknya sebelum Sinta lolos dari pelukan Lestari dan berlari ke arahnya. Dengan kekuatan yang hanya bisa diberikan oleh cinta, ia mengangkatnya, memutarnya di udara, sementara keduanya tertawa dengan kebahagiaan murni. Lestari mendekati selanjutnya, dan Raden menariknya untuk ciuman penuh gairah, tidak peduli dengan kamera atau kerumunan yang bertepuk tangan. Momen itu adalah milik mereka. Perayaan bukan hanya medali emas, tetapi cinta yang telah mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Selama upacara penghargaan, ketika lagu kebangsaan mulai dimainkan, Raden berada di tempat tertinggi podium, tetapi matanya terpaku pada keluarganya. Sinta di bahu Anwar melambaikan bendera kecil Indonesia, sementara Lestari dengan air mata di mata meniupkan ciuman padanya. Medali emas bersinar di dadanya, tetapi harta terbesarnya ada di sana di tribun. Cinta yang telah menyelamatkannya, keluarga yang telah membuatnya terlahir kembali. Kemudian, selama konferensi pers, seorang wartawan bertanya apa yang telah melintas di pikirannya selama perlombaan. Raden tersenyum, mengeluarkan dari sakunya gambar Sinta yang sudah dikenal.
Ini, ia menjawab dengan sederhana. Pengingat bahwa beberapa kemenangan tidak diukur dalam medali. Mereka diukur dalam senyuman, dalam pelukan, dalam gambar kecil yang dibuat dengan cinta. Medali emas ini penting ya, tetapi pencapaian terbesarku adalah telah menemukan keluarga yang mengajariku bahwa tidak ada batasan ketika kita memiliki cinta. Sinta yang telah bersikeras untuk tetap di samping ayahnya selama wawancara, memeluk kakinya dengan kuat. Dan sekarang ayah, apa yang akan kita lakukan? Raden bertukar pandangan penuh arti dengan Lestari sebelum menjawab, sekarang putri, kita pulang ke rumah. Karena yang terbaik dari kemenangan adalah memiliki tempat